recording. Ya, oke ya, dimulai. Oke, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi yang ini share kan tadi. Ya, yang hadir di kelas siapa aja nih? Mas siapa namanya? M Fadila. Ini Mbak Kirana ini. Agil. Agil. Ya. Yang online siapa aja yang online? Coba diwajahkan mukanya. Ditampilkan wajahnya. Iwan, Tahiruddin, mana lagi? Ya, Eka. Aji nggak lihat mukanya Ji? Lagi di tempat proyek Ji? Ranto, Tio Bambang, oke. Yang Fadilah, lah ini yang Fadilah yang ini bukan? Oke. Ya cukup lah ya Ranto. Mas Tiadi anak malam ya, bukan KS ya? Siapa malam, Pak? Ya oke. Apa lagi di proyek, Pak? Ya nggak apa-apa. Nanti kerjain aja tugasnya ya, tugas malam ini ya. Harus Ya, ada Pak, siap. harus ada tugas ini. Ya oke. Oke. Share screen saya ada nggak? Ada, Pak. Kita loading. Loading ya. Nah oke. Ya oke, kita mulai aja. Ya oke ya. Pertama yang saya upload di apa namanya di WA ya, yang saya upload di WA itu ini jadi catatan lah ya. Ya jadi contekan saya kalau saya lupa atau biar agak cepat ngejelasinnya nanti saya ambil di sini gitu ya. Tapi nanti saya tetap ngejelasin langsung gitu ya. Jadi hari ini kita masuk di minggu keberapa? 7 ya. Ya, oke. Absen Mas. Ya, kita come on. Kok ngelek. Harusnya nggak apa-apa dong. Ini masuknya kemana? Ini ke sini. Kok ngelek? Waduh. Halo. Masih ada nggak? Oh, ini saya nggak mau bekerja ya. Apa ya? Apa ya? Waduh. Ya mas, saya udah mau. Ya. Waduh. Ini apa ya? Wah. Apa kebanyakan USB? Oh. Ya. Oke, mau ini. Ini agak nge-lag ya. Videonya saya potong ya, sorry ya, yang di rumah ya. Ini kayaknya saya nge-lag karena kebanyakan USB. Oke. Aduh. Ya, oke. Ini kita pause
Halo, halo, yang di rumah masih ada nggak saya? Masih, Pak. Oh Ada ya. Pak, masih Jelas, Pak. Pak. Ya, tapi video cam saya potong ya, saya nggak pakai video cam ya. Ya, Siap kita Pak. lanjut aja ya. Kita eh, jaringan masih ada nge-lag ya. Jaringan saraf tiruan ya. Kita masuk di minggu ke-7 ya. Minggu ke-7, oke ya. Tanggal berapa sekarang? 20 Mei. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma yang namanya adalah SE19 malam. Sip ya. Sip, ya. Kita akan belajar algoritma yang namanya adalah, kok yang di rumah, yang di kelas agak buram ya. Algoritmanya namanya gradient ya. Gradient, kelihatan nggak? Gradient, kemudian descent ya, descent gitu ya. Algorithm gitu ya, algorithm gitu ya. Ini akan kita pelajari malam ini. Algoritma ini akan nanti kita gunakan ketika kita akan membahas algoritma yang lebih besar lagi. Namanya adalah backpropagation ya. Namanya adalah back propagation algorithm gitu ya. Jadi kalau saya sudah bahas backpropagation itu sebenarnya JST-nya sudah selesai gitu ya. Nanti kita bisa ke praktek, bisa ke CNN. Nah, jadi untuk malam ini kita pelajari yang mana? Yang gradient descent algorithm gitu ya. Minggu depan kalau ini sudah selesai kita bahas backpropagation. Ya, rencana saya minggu 7 ini, minggu 8, minggu 9 satu lagi. Mungkin teorinya nanti di minggu 10 sampai minggu 12 kita prakteknya gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada apa itu algoritma gradient descent gitu ya. Ya, kita ketika Anda UTS ya, ketika UTS di part berapa video itu? Part 3 ya. Di part 3-nya itu Anda praktek bagaimana sebenarnya mengupdate weight gitu ya. Bagaimana mengupdate weight. Jadi kalau kita bikin sistemnya sederhana, kita punya satu perseptron seperti ini atau satu neuron gitu ya, satu neuron seperti ini. Kemudian di sini katakanlah menerima dua inputan X1 sama X2, maka nanti di sini akan ada W1, kemudian ada apa lagi? Ada W2, sama satu lagi ada apa? Ada bias gitu ya. Nah, nanti kemudian di sini akan ada summingnya, kemudian ada fungsi aktivasinya sampai pada outputnya ya. Nanti outputnya itu ada yang menotasikan seperti ini ya, dibacanya ini adalah ada yang bacanya y hat gitu ya. Ini sebenarnya adalah prediksi kita ya, prediksi. Nah, jadi nanti ketika kita bicara gradient descent ya, tadi saya bilang apa? Gradient descent adalah algoritma gradient descent ya, algorithm ya. Ini adalah algoritma yang digunakan untuk mengupdate ya, mengupdate nilai parameter gitu ya. Nah, nanti nilai parameternya itu apa? Nilai parameternya itu adalah nilai nilai weight gitu ya, dan nilai bias gitu ya, dan nilai bias ya, dan nilai bias. Kalau mau dicatat boleh dicatat. Jadi kita akan coba bongkar pelan-pelan ya
Mudah-mudahan Anda bisa paham gradient descent malam ini, sehingga nanti minggu depan kita bisa bongkar lagi yang namanya backpropagation gitu. Namanya apa? Gradient descent algoritma. Tujuannya apa? Digunakan untuk mengupdate nilai parameter gitu ya. Jadi kalau kita katakanlah punya data ya, kalau kita punya data ada X1 kemudian ada X2, maka ini yang dikatakan sebagai nilai input dan nilai outputnya ya. Kalau kita punya 1, 2, 3, 4 sampai dan seterusnya ya. Monggo. Ya, oke. Nah, perhatikan di sini X1 dan X2 ini apa? X1 dan X2 adalah nilai apa? Nilai input ya. Nilai input gitu ya. Kemudian Y ini adalah nilai apa? Dia adalah nilai output. Ini di awal-awal kuliah kita sudah pernah bahas gitu ya. Bagaimana mekanisme dari data yang kita miliki di sini ya. Kemudian kita pernah bahas ya. Kita akan bahas yang pertama namanya apa? Binary apa? Binary classification. Ini udah kita pelajari, classification. Jadi kalau di binary classification outputnya itu ada dua value ya. Outputnya ada dua value ya. Dua value itu maksudnya apa Pak? Yang pertama adalah kelas yang pertama gitu ya. Ini adalah kelas yang pertama. Yang kedua adalah kelas yang kedua gitu ya. Nah kemudian kelas ini akan kita representasikan sebagai nilai 0. Ini adalah nilai 1. Bisa aja kita bilang ini minus 1 atau ini 1 gitu ya. Intinya adalah membedakan dua keadaan yang berbeda. Sampai sini bisa dipahami kan? Ya, nanti kita akan kita akan masuk sampai yang lebih kompleks lagi. Jadi model kita ya yang tadi kita pahami di atas di sini ini adalah Y hat gitu ya. Itu adalah Y hat di sini. Nah, nanti Anda harus pahami antara Y ya. Bisa membedakan antara Y ya, antara Y adalah nilai output dari data. Kalau ini hasil observasi kita ya. Nah, sekarang saya kenalkan dengan yang namanya Y hat gitu. Y hat adalah nilai output dari model yang kita miliki gitu ya. Dari model itu yang mana Pak? Misalnya sedang kita bahas itu katakanlah sekarang kita lagi bahas tentang perceptron gitu ya. Di slide yang saya berikan di WA nanti kita bisa bahas tentang yang namanya adalah linear regression gitu ya. Nanti kita bahas apa bedanya perceptron dan linear regression. Nanti kita bisa masuk kepada logistic regression gitu ya. Dari sini nanti kita masuk kepada jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Kemudian terakhirnya kita masuk kepada deep learning gitu ya, deep learning kayak gitu. Nah, jadi pertama yang harus dipahami ini dulu. Y adalah nilai output dari data, sedangkan Y hat adalah nilai output dari model. Itu dulu. Nah, yang tadi saya gambarkan di atas ini adalah, atau saya gambarkan lagi ya. Ketika kita bicara tentang perceptron, di sini, maka kita katakan kita punya satu neuron di mana dia memiliki, nanti inputannya bisa, ini hanya model sederhana aja ya. Ada dua inputan di sini. Kemudian di sini ada nilai apa? W1. Di sini adalah nilai W2. Kemudian di sini nanti ada nilai biasnya. Kemudian di sini nanti ada dua fungsi seperti ini. Nah, output dari perceptron ini kita katakan sebagai Y hat. Gitu ya. Nah, Y hat itu dapatnya dari mana? Y hat itu dapatnya dari output di sini. Jadi ada dua katakanlah ada dua fase gitu ya. Ini adalah fase yang pertama,
Ini adalah fase yang kedua gitu ya. Di fase yang pertama, saya bilang fase pertama, di situ biasanya kita katakan sebagai summing junctionnya, summing junction ya. Nah, di summing junction ini itu adalah proses di mana kita mencari mengkalikan nilai weight W1 X1 ditambah dengan W2 X2 ditambah dengan bias. Nah, ini adalah langkah yang pertamanya. Oke. Nanti hasil dari summing junction ini gitu ya. Hasil dari summing junction ini misalnya kita kasih nilai, ada juga referensi yang mengatakan ini adalah H kemudian HX gitu ya. HX gitu ya, atau saya bikin lebih bagus lagi. Ini adalah HX ya, sama dengan seperti ini. Atau itu cuma notasi aja ya. Nah, di fase yang kedua, itu adalah dikatakan sebagai fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi ini Anda harus paham dulu fungsi itu seperti apa. Jadi fungsi itu gampangnya adalah dia menerima inputan gitu ya. Dia menerima inputan, kemudian dia akan ada proses di sini, kemudian dia akan ada output. Kayak gitu ya. Nah, sekarang input di fungsi ini nanti fungsinya bisa macam-macam. Kalau Anda pelajarin ketika Anda praktek, ada namanya fungsi sigmoid, ada namanya relu, ada namanya fungsi linear gitu ya, ada nanti 10H dan macam-macam. Nah, nanti fungsi-fungsi itu punya apa namanya, prosesnya masing-masing gitu ya, yang katakanlah outputnya bisa berbeda. Nah, coba kita masukin di sini. Kalau sampai sini sudah oke ya. Jadi ini masih kita udah bolak-balik di sini. Sekarang saya coba bahas lebih detail lagi. Jadi fungsi aktivasi menerima inputan dari summing junction. Hasil dari summing junction merupakan inputan terhadap fungsi aktivasinya. Nah, tapi harus kita kaitkan dengan outputnya. Outputnya di sini kita akan memiliki dua value. Output dari modelnya gitu ya. Output dari model yang kita miliki itu memiliki dua value. Nah, dua value ini kita representasikan dengan nilai 0 dan nilai 1. Terus ini oke ya. Nah, kemudian yang belum saya perdalam lebih apa namanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ada yang namanya fungsi sigmoid ya. Ada namanya apa? Fungsi sigmoid. Kayak gitu. Nah, saya loncat aja ke fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid itu uh, dia punya karakteristik. Kalau saya gambarkan fungsi sigmoid itu, kalau rumusnya ya, kalau rumus dari fungsi sigmoid, kalau misalnya kita kasih fungsi seperti ini, ini rumusnya ya. Ini sigmoidnya, ini katakanlah S-nya, kemudian ini adalah inputannya. Rumusnya adalah 1/1 ditambah E pangkat minus Z gitu ya. Nah, nanti Z-nya ini adalah nilai W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah dengan B. Tapi gini dulu. Jadi kita masuk di outputnya dulu. Outputnya ini memiliki berapa nilai? 0 dan 1 gitu ya. Jadi kalau kita masukin ke fungsi yang di sini ya. Kalau kita masukin fungsi di sini, maka nilainya itu bisa lebih besar daripada 1, bisa lebih kecil daripada 0. Itu dulu dipahami. Ketika kita masukkan nilai W1 X1 dan nilai W2 X2, maka nilai summing junction ini bisa lebih besar daripada 1 dan bisa lebih kecil daripada 0. Maka kita butuh fungsi di mana fungsi itu punya karakteristik seperti ini. Ya, jadi fungsi sigmoid ini kalau Anda pernah belajar mungkin di kalkulus, fungsi sigmoid punya karakteristik ya, fungsi sigmoid. Walaupun nanti ketika di CNN-nya atau di ANN-nya kalau di layer-layer belakangnya dia diganti sama relu gitu ya. Tapi saya jelaskan dasarnya aja.
Jadi fungsi sigmoid itu karakteristiknya adalah seperti ini. Ini adalah nilai W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah dengan B. Ini sebagai X-nya ya, sebagai inputnya. Kemudian ini nilainya adalah 0, di sini 1, kemudian di sini adalah 0,5. Nah, fungsi sigmoid itu karakteristiknya seperti ini. Ya, dia tidak menyentuh nilai 0, tapi dia akan naik seperti ini dan dia akan seperti ini. Karakteristiknya adalah dia nilainya itu diantara 0 dan 1. Anda pahami dulu. Jadi ini adalah fungsi sigmoid ya. Ini fungsi sigmoid, di mana fungsi sigmoid itu hasil dari fungsi sigmoid itu adalah diantara nilai 0 dan 1. Berarti bisa 0,5 Pak, berarti bisa 0,7 Pak, bisa 0,1, bisa. Maka nanti kita berikan nilai threshold. Kita berikan nilai apa? Nilai thresholdnya. Nilai threshold adalah nilai yang sebenarnya kita bahas ini di awal-awal kuliah. Jadi kalau nilai katakan ini saya bilang Z ya supaya lebih mudah. Kalau nilai Z-nya di sini atau sebentar. Enggak, bukan nilai Z ya. Nilai fungsi Z-nya seperti ini. Nah, kalau nilainya ya, nilai sebenarnya dicontekannya ada. Itu lebih besar sama dengan 0,5, maka outputnya adalah 1 ya. Ini adalah 1, dikatakan seperti itu. Tapi kalau nilai fungsinya lebih kecil dari 0,5, maka outputnya adalah 0. Itu nilai thresholdnya. Nilai thresholdnya. Contohnya gimana Pak? Kita kasih contoh ya. Biasanya kalau dikasih contoh lebih mudah. Misalnya saya punya kasus yang kelas pertama itu adalah katakanlah pemain basket gitu ya. Pemain basket. Kemudian saya representasikan sebagai 0. Kemudian saya punya kelas kedua. Kelas kedua ini adalah pemain sumo, masih ingat dulu. Kemudian saya representasikan ini sebagai 1 ya. Ini masalah kebalik nggak ada masalah ya. Kalau ini mau 1 mau 0 juga nggak ada masalah. Nah, kemudian saya punya dua variabel. X1 adalah tinggi badan gitu ya. Oke. Kemudian nilai X2 adalah apa namanya berat badan. Oke. Nah, kemudian saya punya data seperti ini. Saya punya X1, saya punya X2, saya punya Y. Saya punya data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Ini katakanlah 180, katakanlah beratnya 85 gitu ya. Maka ini adalah pemain basket. 0 ya. Ini adalah 0. Saya punya 100 pemain basket itu tinggi-tinggi ya. 210, beratnya 80, ini adalah 0. Saya punya tingginya 175, beratnya 200 misalnya, ada beras 200 ada ya. Maka dia adalah sumo, ada 170, 155 ya. Oke. Perhatikan di sini. Ini adalah data. Ini adalah inputan, ini adalah output. Ini adalah output. Kemudian di sistem kita harus memiliki nilai atau ibaratnya menginisialisasi lah ya, memberikan nilai awal gitu ya. Saya kasih bahasanya memberikan nilai awal ya. Memberikan nilai awal untuk weight ya, untuk weight dan biasnya. Oke. Misalnya di sistem kita punya W1, kita punya W2, kita punya B. Maka untuk langkah pertamanya nilai ini kita random. Oke, kita tentukan secara acak. Bisa dipahami? Bisa aja semuanya 0 gitu ya. Tapi nanti ketika lebih detail lagi ada aturan-aturan yang lebih spesifiknya. Tapi yang perlu Anda pahami, kita berikan nilainya secara random. Misalnya, saya berikan nilai W1-nya adalah 0,5,
di sini adalah minus 0,5, di sini adalah misalnya 2. Jangan ditanya 0,5 dari mana ya, karena itu adalah random. Sampai sini bisa ngikutin? Oke, good. Nah, sekarang sistem kita lagi ngajar, Pak. Oke, sistem kita katakan ini kita lagi bahas modelnya namanya perseptron ya. Ingat, modelnya adalah perseptron. Dalam perseptron ini kita punya X1, kita punya X2, di sini kita punya W1, kita punya W2, kemudian kita punya bias, di sini inputnya +1, kemudian summing junctionnya, fungsi aktivasinya kita gunakan apa? Fungsi sigmoid. Oke. Ya. Nah, kemudian ini adalah Y hat-nya gitu ya. Perhatikan di sini karena saya akan masuk kepada yang namanya error. Gitu ya. Saya masuk kepada yang namanya error. Nah, kalau kita masukkan nilainya tadi, nilai yang tadi, misalnya kita yang pertama ya, yang pertama di sini. Saya nggak tahu nih nilainya akan error apa enggak ya, karena saya acak ya. Coba kita lihat X1-nya berapa? 180 ya. X1 180, X2-nya berapa? 85, oke ya, 85. Oke. Kemudian tadi Y-nya apa? 0 ya. Y-nya 0, W1-nya berapa? W1-nya 0,5. Kemudian W2-nya berapa? Min 0,5 ya, min 0,5. Kemudian B-nya saya kasih berapa? Saya kasih 2. Oke. Saya nggak tahu ini bakal error atau enggak, gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan pertama, nilai Y-nya berapa? Y-nya 0. Paham ya? Y-nya 0 dari mana? Dari data. Oke. Nah, error, apa yang dimaksud dengan error? Ada udah nikah belum di sini? Hah? Ada udah nikah? Ya. Laki-laki kan selalu salah ya. Kenapa laki-laki selalu salah? Ya, betul. Error itu ya, ini serius ya. Error itu apa? Selisih ya, antara prediksi ya dengan realita ya, dengan data yang dimiliki gitu ya, dengan data yang dimiliki gitu ya. Jadi istrinya punya ekspektasi segini gitu ya, suaminya cuma sampai sini gitu ya, apalah itu makanya error. Nah, sekarang yang kita pelajari selisih antara siapa? Antara prediksi. Prediksi itu siapa? Y hat dengan siapa? Dengan data. Maka rumus dari error, ingat nih, ini rumus paling dasarnya. Rumus paling dasar dari error adalah selisih antara prediksi dengan data, output dari data. Nanti kalau masuk ke yang jelimet-jelimet, sebenarnya basicnya dari sini. Error itu apa? Error itu adalah selisih antara prediksi dengan. Nah, kalau misalnya prediksinya adalah 0 dan datanya adalah 0, maka errornya berapa? 0. Gitu ya. Kalau kita punya prediksinya adalah 1, tapi datanya adalah 0, maka errornya berapa? 1. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu seperti itu. Nah, sekarang kita cek dari data yang kita miliki di sini. Data yang kita miliki adalah apa? Kita mencari apa? Kita mencari nilai Y hat-nya. Y hat saya bilang ada berapa langkah? Ada 2 ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita cari summing junction-nya dulu. Oke. Yang kedua apa? Kita cari fungsi nilai dari fungsi aktivasinya. Seperti itu. Nah, coba yang pertama. Yang pertama apa rumusnya? W1 X1 ditambah dengan W2 X2 ditambah dengan B. Ditambah dengan B. Gitu ya. Dibantu saya ngitungnya karena saya sebenarnya tadi saya siapin tapi saya malah lupa tadi bawa kertasnya. W1-nya berapa? 180. Oke, dikalikan dengan X1-nya berapa? 0,5 ya. Oke, kemudian
ditambah dengan W2 nya berapa? 85 ya, 85 dikalikan dengan min 0,5 ya, ditambah dengan 2. Oke, silakan dibantu. Berapa hasilnya? 90. Iya, ini min berapa? 42,5. Iya, betul. Ditambah dengan 2. 2. Berarti 90 dikurang 42. 40,5. Berarti berapa? 4 49. 47. Oh iya, 49,5 49,5 ya. 5. Oke, perhatikan di sini. Ini kadang-kadang yang mahasiswa agak susah menerimanya. Ini adalah hasil dari summing junction. Junction. Oke. Oke, nilainya berapa? 49,5. Nilainya plus apa negatif? Plus ya. Tadi saya ada salah nggak sebenarnya? Tadi kalau yang saya katakan nilai ininya ya, nilai ininya ya, bukan nilai z-nya ya. Nah, ini tadi saya mengartikan dari, jadi gini. Coba kita nilainya berapa? 49,5. Oke. Sekarang nilai ini kita masukkan kepada fungsi, ini adalah inputan, ini akan menjadi inputan bagi siapa? Bagi fungsi aktivasi ya. Ini kalau kita mau cari bisa. Jadi gini caranya. Caranya adalah ini adalah katakanlah Z lah ya. Ini berarti sigmoid Z sama dengan 1 ditambah E minus Z. Z-nya yang ini. Berarti 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan E minus 49,5 ya. Berapa nilainya? Coba kita gambarkan seperti ini. 0, 1, 0,5. Oke. Bagus ya. Berapa hasilnya? Ini nilai Z-nya. Ada yang dapat? 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan E minus berapa nilainya tadi? Minus 49,5. Berapa hasilnya? 0, berapa? Caranya gimana itu? Ini apa ini? Gimana? 1 ditambah ya betul. Berapa di sini nilainya? Ada nggak? E pangkat berapa? E pangkat dalam kurung minus 0,49,5 ya. Sorry saya salah. 49,5 gini ya. Berapa nilainya? 1 ya 0 ya. hasilnya. Ya. Ya ini kan sama dengan 1 dibagi dengan E pangkat 49,5 ya. Ini kan bilangan sekitar 2,7 ya. Jadi 1 dibagi dengan bilangan sangat besar ya. Berarti kan mendekati 1 ya. Betul ya. Mendekati 1. Sebenarnya kalau mau gampang kayak gini, cari yang online-nya. Kok tahu ulangan sampai sini? Ya. Graf 1 Pak hasilnya Pak. Iya 1. Oke,
Oke. Ini ya. Nah, oh ini dia nih. Ini coba kelihatan nggak ini? Yang di rumah kelihatan ya? Nih Kelihatan, Pak. saya eh, tadi Anda tahu bilangan E ya? Coba perhatikan di sini ya. Oke, coba ini kita tambahkan, ini siapa yang pakai ini? Oke. Fungsi sigmoid apa rumusnya tadi? 1 1 per dibagi 1 dalam plus kurung 1 ditambah mana ditambah E min Z. pangkat Pangkat minus berapa? min Z. Min 49,5. 49,5. Kayak gitu ya. Ya. Berapa nilainya? Nggak kelihatan nilainya. Ya, itu kalau Anda percaya nilainya 1 ya. Sekarang coba kita bongkar nilainya. Ya, itu 1 ya. Sekarang coba kita gambarkan fungsinya. Fungsinya gimana? 1 dibagi dengan apa? 1 ditambah dengan E pangkat min X ya, min X. Ya, bentar. Saya salah di mana ini? Apa nggak mau ya? Satu kenapa dia nggak mau? Pangkat dua. Saya udah mau. Pangkat X. Suaranya nggak kedengaran. Ya, saya tidak Iya. bicara apa-apa. Sebentar, kenapa dia nggak muncul? 1 atau sigmoid. 1 ditambah E. Oh, saya kurang pangkatnya. Tapi sudah ya. Ayo dong, keluar dong. Kenapa ya? Kemarin saya coba bisa. Saya salah di mana? Ya, coba kita lihat di sini aja. Harusnya keluar itu 1 plus E pangkat minus X1 plus E pangkat X. Coba kita bikin kayak gini. 1 bagi X. Oh, nggak mau ya? Oh, ininya. Oh iya. Oke, saya tahu salahnya di mana. Ini masalah. Oke, sebenarnya tadi saya nggak salah ya. Oke, kelihatan nggak? Ya. Oke, kelihatan nggak? Ini salah di ininya, di skalanya ini. Salah di skalanya. Ya, oke deh. Nggak kelihatan yang di sini ya. Saya jelasinnya gini aja deh. Oke, tadi rumus dari sigmoid function apa? Sigmoid function rumusnya apa? Sigmoid function itu rumusnya apa tadi? 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan E pangkat minus Z gitu ya. E ini bilangan apa? Bilangan bukan. Bilangan natural ya. E ini representasi dari berapa? 2, berapa? 2,7 ya. 2,7. Ini bilangan natural ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau rumus ininya adalah 1 ditambah dengan 1 2,7 dipangkatkan dengan minus Z gitu ya. Tapi kalau nilai ini kita gambarkan ini sebenarnya seperti ini kalau Anda lihat ya. Jadi gini, ini 1 2. Ini di antara 4 ya. Ini saya ambil 4 aja ya.
3. Oke, jadi gini. Jadi kalau tadi nilai kita berapa nilai Z-nya? 49,5. Oke, ini saya coba jelaskan di sini. Anda kalau paham di sini udah enak lah, fungsi sigmoid. Jadi gini, pertama fungsi itu ada variabel independen, ya, ada variabel apa? Independen, ada variabel dependennya. Maka pertanyaannya, variabel independen di kasus kita itu apa? Kalau kita bicara fungsi, maka ada X, ada Y. Gitu ya. Ada X, ada Y. Nanti misalnya fungsinya seperti ini gitu ya. Nah, tapi di kasus kita yang jadi variabel independennya itu adalah W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah dengan B. Bisa dipahami enggak ini? Ini kalau kita sederhanakan, saya bilang ini adalah nilai Z. Kayak gitu. Nah, tadi kalau saya katakan fungsi itu akan menerima apa? Input, dan dia akan mengeluarkan output. Nah, outputnya di kasusnya sigmoid adalah nilai di antara 0 dan 1. Nilai di antara 0 dan 1. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan dari kitanya. Kita butuh sebuah nilai yang hanya mengeluarkan nilai di antara 0 dan 1. Untuk apa? Untuk memberikan dua value. Kemudian tadi kita katakan apa? Kita threshold nilainya 0,5. Oke, ini agak susah memang, tapi saya coba pelan-pelan. Jadi kalau fungsi sigmoid kita gambarkan, maka gambarnya adalah seperti ini. Ini nilai apa? Nilai 0. Ini nilai apa? Nilai. Anda pernah dengar yang namanya garis asimtot nggak? Garis asimtot adalah dua garis yang nggak pernah bertemu. Itu namanya garis asimtot gitu ya. Mau sampai kapanpun dia nggak bakal ketemu gitu ya. Ya, 1 dibagi 0 gitu ya misalnya. Nah, di sini inputnya itu adalah Z, di mana Z adalah apa? W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah dengan B. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, nanti fungsi ini kita masukkan kepada fungsi asimtot, maka outputnya adalah nilai di antara 0 dan 1. Mana Pak? Ini nih. Ini nilai asimtotnya. Nanti dia akan nyebrang di 0,5 di sini, maka nilainya seperti ini. Ini seperti ini, dia naik seperti ini. Kemudian nanti di sini dia, tadi saya lihat di 3 ya. Nah, nanti di sini nilainya itu nggak pernah ketemu. Nah, 49,5 itu di mana? 49,5 itu adalah nilai Z-nya. Dia di sini nilainya. Katakanlah 49,5 adalah di sini. Bisa dipahami? Tapi yang kita cari itu adalah ketika kita masukkan ke fungsinya, fungsinya yang mana Pak? Fungsinya yang merah ini. Fungsinya yang merah ini. Jadi ketika 49,5, posisi dia di mana? Posisinya dia di sini. Nah, posisi dia adalah nilainya berapa? 1. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Oke, Karena Pak. Ya, Pak. karena nanti saya bakal loncat lagi kepada ada lagi yang lebih jelimet dari sini. Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya misalnya ya Bu. Ya, kita sampai jam 9 kok hari ini, Bu. Ya. Saya pernah di angkatan 2000 berapa? 16 ya, sampai 2 jam ada di video YouTube-nya. Bisa dipahami ini ya. Jadi kalau ditanya kenapa kita pakai fungsi sigmoid, Pak? Pertama, fungsi sigmoid nilainya di antara 0 dan 1. Ingat, dia tidak menyentuh 0 dan dia tidak menyentuh 1. Di 0 dan 1 dia asimtot kayak gitu ya. Asimtot itu enggak ketemu. Yang kita kejar nanti nilai di sininya. Kalau nilai tadi saya bilang kan ada dua pendekatan ya, ada dua pendekatan. Yang pertama tadi yang tadi di atas di sini itu saya menjelaskan tentang nilai Z-nya. Yang mana tadi? Ini tadi saya menjelaskan nilai outputnya, nilai fungsi sigmoidnya. Tapi kita bisa juga melihat dari nilai Z-nya. Ya.
kita bisa melihat dari dua nilai. Coba satu-satu ya. Ini kalau Anda paham lumayan ya. Jadi kita perhatikan fungsi ada variabel independen, ada variabel dependennya. Variabel independen kita adalah nilai W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah dengan B. Buat sederhana kita bilang ini adalah nilai Z. Jadi kalau bilang Z maka itu adalah W1 X1 tambah W2 X2 tambah dengan B. Nilainya berapa Pak? Nilainya dari minus tak terhingga sampai pada nilai plus tak terhingga. Itu nilai Z-nya. Range-nya bilangan real semua, gitu ya. Tapi kalau kita masukkan kepada fungsi sigmoid, kalau ditanya fungsi sigmoid yang mana Pak? Fungsi sigmoid itu yang saya gambarkan di sini. Ini adalah fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid dia akan asimtot di sini. Dia nggak ketemu sama nilai nolnya, dia naik di sini, kemudian dia akan asimtot lagi dengan 1 di sini. Jadi nanti kita bisa melihatnya dari nilai Z-nya, bisa juga dari nilai fungsi sigmoidnya. Fungsi sigmoid yang mana Pak? Nih fungsi sigmoid. Yang merah ya. Jadi kalau kita lihat nilai fungsi sigmoid, nilai value-nya berapa? Di antara 0 dan 1. Ini nilainya. Jadi kalau misalnya saya tunjuk di sini. Kalau saya kasih nilai di sini, nilai Z-nya ya. Ingat ya, dia berpasangan ya. Ada X, ada Y, gitu ya. Ada pasangannya. Koordinat kan ada pasangannya ya. Berarti kalau di sini pasangannya apa? Ada nilai Z, ada nilai fungsi aktivasi dari Z-nya. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau kita kasih nilai Z-nya, maka ini nilai Z-nya nih, sepanjang ini nilai Z-nya. Kalau misalnya saya tunjuk misalnya di sini 1. Pak, ini nilai Z-nya kan di sini, Pak. Oke. Ya. Oke. Nilai fungsi aktivasinya yang mana? Sekali lagi. Nilai aktivasinya adalah ketika nilai Z di sini, maka mana posisi. Nah, ini adalah nilai fungsi aktivasinya. Berapa nilainya? Bisa jadi 0,75 gitu. Tadi berapa kasus kita? 49,5. 49,5 sepertinya di sini. 49,5 kalau kita cari nilainya tadi dibilangnya berapa? 1 ya, tapi sebenarnya enggak 1, mendekati 1, mungkin 0,9999 gitu ya. Nah, itu adalah nilai sigmoidnya. Bisa dipahami enggak? Nah, berarti kita kasih threshold. Perhatikan di sini. Kalau nilai Z-nya kenapa dia? Kalau nilai Z-nya lebih besar sama dengan 0, maka itu adalah outputnya adalah yang tipe yang mana? Coba perhatikan di sini. True. Ya, tadi kalau saya definisikan 0 sama 1 ya. Tapi kalau di sini saya bilangnya 1 ya. Tapi kalau Z-nya lebih kecil daripada 0, maka outputnya adalah 0. Itu kalau Z-nya. Perhatikan di sini. Mana nilai Z yang lebih besar daripada 0? Mana nilai Z yang lebih besar sama dengan 0? Maka jawabannya adalah yang ini, nilai Z-nya. Ini semua ya. Ini semua ke kanan ini adalah nilai Z lebih besar daripada 0. Karena kalau kita berikan nilainya maka semuanya di sini. Ini adalah grafik yang ke atas di sini. Posisi di sini adalah posisi di mana nilai Z lebih besar daripada 0. Mana posisi Z lebih kecil daripada 0? Maka yang ke kiri di sini. Ketika Z lebih kecil daripada 0, maka fungsi aktivasinya itu apa? Lebih kecil daripada berapa? 0,5. Bisa dipahami nggak dua variabel ini? Saya tes ya. Ya, mana absennya? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 20. Absen 20 saya tanya ya. 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 Absen 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Riko Septiadi online ya? Oke. Ya sudah. Ini masnya siapa? Mas Rian. Saya nanya Mas Rian aja lah.
Ya, Asrian. Saya bolak-balik ya. Ya, saya bolak-balik. Ada nilai Z, ada nilai fungsi dari Z-nya. Ini adalah variabel independennya dan variabel dependennya. Kalau saya punya nilai Z adalah minus 100, ya, maka dia tipe yang pertama apa tipe yang kedua? Oke, berarti tipe pertama atau tipe kedua? Tipe kedua. Pintar ya. Karena nilainya berapa? Ya, berarti berapa? Kalau ditanya berapanya masukin ke rumus dulu ya. Nah, jadi pertanyakan gini, ada nilai ada nilai Z, ada nilai fungsi sigmoid dari Z, ada nilai dari kelasnya. Oke ya, ada nilai dari kelasnya. Oke ya. Nah, kelasnya kita katakan ada nilai 1, ada nilai 0. Oke. Kelas 1 adalah ketika nilai fungsi dari Z-nya lebih besar sama dengan 0,5. Kondisi ini sama ketika Z lebih besar sama dengan 0. Bedakan antara Z dengan fungsi dari sigmoid Z-nya. Ya, betul. Kalau di sini fungsi sigmoid Z-nya lebih kecil daripada 0,5 sama dengan ketika nilai Z lebih kecil daripada 0. Kayak gitu. Tapi rumus sigmoidnya kayak gimana, Pak? Rumus sigmoidnya adalah 1/1 ditambah dengan E minus Z. Gitu ya. Oke. Oke. Mbak siapa namanya? Sorry? Kirana. Mbak Kirana. Kalau saya punya X1 sama dengan 100, loh kok jadi panjang, Pak? Kok soal saya jadi panjang, Pak? Kalau saya punya Z sama dengan 1.000.000, ya, maka ini tipe kelas yang mana? Yang 1 apa yang 0? Alasannya apa? Anda pakai alasan yang Z apa alasan yang fungsi Z? Bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Oke. Gini ya. Saya masih belum mendapatkan ya. Oke. Ini nilai berapa? 0. Ini nilai berapa? 5. Ini nilai berapa? 10. Ini berapa? 15. Ini berapa? 20. Lanjut ya. Lanjut sampai tak terhingga. Apa yang dimaksud dengan tak terhingga? Nggak ada. Alam semesta ada batasnya nggak? Alam semesta? Alam semesta ada batasnya nggak? Ada, Pak. Ya, ada dua teori ya. Teori yang paling kuat alam semesta ada batasnya tapi sedang mengembang gitu ya. Tapi itu lebih ke fisika ya. Oke, ini adalah nilai Z-nya. Oke, jadi nilai Z ini adalah semua bilangan real di sini. Ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tapi di kasus kita pengen output yang nilainya hanya di antara 0 dan 1. Maka itu alasan kenapa kita menggunakan fungsi sigmoid. Ya, nggak apa-apa saya ulang-ulang ya. Fungsi sigmoid itu range-nya hanya di antara 0 dan 1. Dia nggak kemana-mana. Ya, ini nih nilai. Jadi yang ini adalah nilai Z-nya, yang ini adalah nilai dari fungsi sigmoid Z-nya. Nilai dia cuma di antara nilai di sini saja. Hanya di antara 0 dan 1. Yang mana, Pak? Contohnya, misalnya kalau kita tembak 10, maka fungsi sigmoidnya yang mana? Yang ini. Di situ. Kalau kita tembak 5, di mana, Pak? Di sini. Tapi ini tidak exactly ya, tidak tepat banget ya. Kalau kita tekan misalnya kita tembak 500 di mana? Maka di sini. Nilainya di antara 0 dan 1. Bisa 0,7, bisa 0,9, bisa 0,999, tapi sebenarnya nggak mungkin 1 karena dia asimtot. Tapi juga bisa nilainya di bawah 0,5. Kalau 0,5 berarti di mana? Kondisinya di sini. Ya, misalnya minus 5 nih, maka di sini ya. Minus 10 maka di sini. Maka dia di bawah 0,5.
Maka saya bilang kita bisa melihat dari dua sisi. Kalau kita melihat dari nilai Z-nya, kalau nilai Z-nya lebih besar sama dengan 0, maka kita katakan dia termasuk kelas yang pertama. Yang mana Pak? Yang ini. Kondisinya adalah ketika Z lebih besar sama dengan 0, sama dengan kurva yang di atas ini. Gitu ya. Tapi kalau bahasa lainnya, kita bisa katakan fungsi dari Z-nya lebih besar sama dengan 0,5. Karena yang kita lihat bukan nilai dari variabel independennya, tapi nilai dari sininya. Jadi kita kasih threshold. Thresholdnya adalah 0,5 gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada probabilitas orang kena kanker gitu ya. Misalnya bahasanya kayak gini. Probabilitas Y sama dengan 1 sama dengan 0,7. Maka dia kena kanker apa enggak? Kena, walaupun probabilitasnya tidak 1 tapi berapa? 0,7 gitu ya. Oke. Probabilitas masnya lulus tahun ini berapa? 0 ya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Baik. Ya, oke. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah paham fungsi ini udah enak ya. Jadi sekali lagi Anda bisa melihat dari nilai Z-nya yang lebih besar sama dengan 0, apa nilai fungsi sigmoid Z-nya yang lebih besar daripada berapa? 0,5. Dua kondisi ini sebenarnya sama. Ini termasuk kelas tipe yang pertama gitu ya. Kalau kita balik kondisinya ketika Z lebih kecil daripada 0 atau fungsi Z lebih kecil daripada 0,5, maka dia termasuk kelas yang kedua gitu ya. Atau ini nilainya 1, di sini nilainya 0. Gimana kok kelasnya 10 Pak? Nanti kita pakai fungsi yang lain, namanya fungsi softmax namanya ya. Agak jauh masih softmax ya. Nah, ini tadi kita mau ngomongin apa sih tadi? Kita pengen ngomongin yang namanya error. Tadi saya bilang error itu apa? Error itu adalah selisih antara prediksi dengan data yang dimiliki. Selisih adalah antara prediksi itu apa? Yang diinginkan gitu ya. Kalau data yang dimiliki apa? Udah, kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Udah ya. Nah, coba saya ulang lagi. Tadi saya katakan apa? Nilai weight dan nilai bias kita inisialisasi awalnya. Nah, tadi fungsi besarnya seperti apa? Fungsi besarnya itu adalah seperti ini. Ya. Kita sedang mencari apa? Kita sedang mencari y hat. Y hat itu apa? Y hat itu adalah prediksi dari model. Nah, prediksi dari model ini kita dapatkan dari berapa fase? Dari dua fase. Yang pertama apa? Summing junction. Yang kedua apa? Fungsi aktivasi. Nah, summing junction rumusnya apa? W1 X1 W2 X2 tambah dengan B. Kalau X1 kalau variabelnya ada 700 gimana Pak? Berarti ada 700 W1 ya. Kalau inputannya ada sejuta gimana Pak? Berarti ada sejuta W1. Nanti banyak lagi yang lebih kompleks. Summing junction udah oke ya. Nah, fungsi aktivasi itu apa? Untuk mendapatkan outputnya. Tadi kasusnya tadi dapat berapa? Coba kita lanjutkan. Kasus yang mana tadi Mbak Kirana? Ini tadi ya, kasus yang pertama. Tadi kita sudah menentukan nilai W1 W2-nya. Kemudian kita sudah cari. Tadi kita ini pertama ya. Ini adalah rumus paling dasar daripada error. Apa rumusnya? Y hat dikurang dengan Y. Ya, yang sedang kita cari apa? Yang kita cari adalah Y hat. Ini fase pertamanya ya. Kita dapat berapa? 49,5. Dari data Y-nya berapa? 0 apa 1? Nih, Y-nya 0. Y-nya 0. Ini tadi ya, saya bilang 0 sama 1. Kita bilang adalah 0. Berarti error apa enggak? Error. Kenapa error? Ya, oke. Ya, ini kan nilai Z-nya ya, 49,5. Saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini. Oke. Kita sudah sampai pada nilai Z. Nilai Z itu apa? W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah dengan B. Berapa nilainya tadi? 49,5. Oke. Jadi kalau kita lihat dari gambar sigmoidnya, maka 49,5 itu adalah nilainya berapa? 1. Berarti nilai kalau jadi Y hat itu adalah fungsi sigmoid dari Z.
ya. Berarti sama dengan fungsi sigmoid dari berapa? 49,5. Kalau kita masukin ke fungsinya berarti apa? 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan E minus Z. Sama dengan berapa? 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan E pangkat minus 49,5. Mendekati berapa? 1. Buat apa, Pak? Untuk nyari error. Errornya berapa? Errornya adalah Y hat dikurang dengan Y. Y hatnya berapa? Mendekati 1. Y-nya berapa? Y-nya adalah tadi saya tentukan 0. Kita dapatkan dari data adalah 0. Berarti ini error apa enggak? Error ya. Selisihnya adalah 1. Yang namanya enggak error ketika apa? Sama ya. Maka ini errornya berapa? 1. Berarti ada yang salah dengan apa? Data nggak ada yang salah. Yang salah siapa? Kok kecoa sih? Kita nggak lagi ngomongin coba. Ya. Tadi tadi sistemnya gimana? Ada X1, ada X2, ada perseptronnya, ada W1, ada W2, ada B-nya. Oke ya. Sistem kita X1 dan X2-nya adalah fix. Berarti yang salah siapa? W1 dan W2. Ya, karena nilai dari gini nih kalau saya mau jelaskan. Nilai dari Y hat itu adalah fungsi dari Z. Nah, fungsi dari Z itu apa? Fungsi dari W1 X1 ditambah dengan W2 X2 ditambah dengan B. X1 X2 X1 X2 ini nilainya adalah fix. Supaya kita mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu nilai Y hat sama dengan 0, betul? Maka yang kita ubah siapa? W1 dan W2. Nah, itu yang sering saya bilang sebagai, itu juga yang saya keluarkan di soal UTS. Namanya apa? Adjustment weight. Ya, kita merubah nilai weight. Maka kita masuk kepada rumus gradient descent. Gradient descent algorithm. Oke ya. Nah, gradient descent algorithm itu bilangnya seperti ini. Untuk mengupdate nilai weight, katakanlah W1, maka rumusnya adalah W1 dikurang dengan learning rate dikalikan dengan turunan dari cost function di sini. Atau ini kita pakai W1 aja. Oke. Ya sudah, ini saya pakai DJ theta aja ya, sama D theta. Oke. Yang ini pertama ya. Pertama, kalau kita mau paham gradient descent ya, kan saya kasih apa namanya PDF ya. Sebenarnya itu ini kita berapa menit lagi nih? Ya, jam kedua ada ya? Ada ya. Kalau saya ambil 15 menit gitu boleh nggak ya? Baik, dia. Ya, masih kerekod kan ini? Baru 1 jam ya? Baru 1 jam. Oke. Kalkulus satunya siapa dosennya kalkulus 1? Bu Vera. Saya boleh ngetes nggak kalkulus satunya? Kalau saya punya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 7, apa yang dimaksud dengan turunan pertama dari x? Berapa rumusnya? Oke, ini jawaban cepatnya. Kalau saya tanya, apa yang dimaksud dengan gradient? Apa yang dimaksud dengan derivatif? Apa yang dimaksud dengan slope? Apa yang dimaksud dengan kemiringan? Apa yang dimaksud dengan kemiringan? Slope. Iya, slope. Iya, slope. Sama, Pak. Iya. Oke. Error. Ini siapa yang bilang? Oke, gini. Kita lagi bicara berapa dimensi? 2 dimensi ya. 2 dimensi. Dimensinya cuma dimensi apa? X atau Y gitu ya. Atau
Tadi kita bilang lagi Z sama sigma dari Z gitu ya. Nah, kalau kita pengen mencari derivatif dari sebuah fungsi, dan fungsinya nggak harus fungsi lurus ya, fungsi miring juga bisa. Misalnya saya punya fungsi seperti ini. Saya punya fungsi seperti ini. Ini saya coba cari menjelaskan kalkulus 1 cara cepat ya. Kalau Anda paham berarti baguslah. Saya punya fungsi seperti ini. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, ini adalah Fx-nya. Bisa dipahami? Oke, sekarang saya tanya. Kalau saya ambil nilai X sama dengan 2. Oke. Bisa saya ambil nilai X sama dengan 2. Maka Y-nya mana? Fx-nya berapa? Ya tergantung dari formula X-nya ya. Kalau formula X-nya X kuadrat, kalau X-nya 2 berarti nilainya berapa? 2 pangkat 2, kayak gitu. Oke, nah sekarang apa yang dimaksud dengan kemiringan? Masih ingat ketika kita bahas sebelum UTS apa yang dimaksud dengan apa namanya M? Apa yang dimaksud dengan M? M adalah slope. Ya Pak, slope adalah delta Y dibagi dengan delta X. Sekarang apa yang dimaksud dengan delta Y? Delta Y adalah Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang dengan X1. Sekarang pertanyaannya, antara X2 dan X1 jaraknya bisa jauh nggak? Bisa deket nggak? Ini berarti kita sekali lagi bicara tentang jarak. Kita bicara tentang selisih. Ya, sekarang saya bilang, kalau misalnya saya ambil ini adalah 2, di sini adalah 4. Ini jauh apa enggak? Jauh aja ya, jauh gitu ya. Jauh ya, jauh. Lama amat mikirnya. Kalau di sini adalah 2, di sini adalah 3. Jauh apa enggak? Anda pernah dengar konsep namanya bilangan real enggak? Atau real line? Real line pernah dengar enggak? Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Ibu Alia, sorry, putranya ada berapa? Ah, 3 ya. Bu Alia punya putra atau anak 3. Saya tanya, itu bulat nggak nilainya? Dia Bu Alia punya anak 3,5 nggak? Nggak kan? Tapi bulat kan? Bulat. Suaminya berapa? 1 gitu. 1 lah ya. Satu. Itu contoh Bu ya, contoh. Nah, tapi maksudnya gini, kalau ya bilangan bulat tuh kayak gini. Kalau di sini adalah 1, di sini adalah 2, di sini adalah 3. Ini yang dikatakan sebagai diskrit. Diskrit itu adalah terputus antara 1 dan 2. Saya tanya, sekarang ini bilangan bulat. Sekarang kita masuk kepada bilangan real. Antara 1 dan 2 ada bilangan enggak? Ada. Berapa? Nah, 1,5. Antara 1 dengan 1,5 ada bilangan enggak? Ada. Nah, konsepnya adalah di antara dua bilangan pasti ada bilangan di antaranya. Oke? Maka kalau kita ambil terus di antara dua bilangan ada bilangan yang lain. Nah, sebenarnya garis ini tuh bukan garis. Tapi titik-titik yang sangat-sangat dekat. Maka namanya adalah real line. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang apa hubungannya dengan slope, Pak? Ya. Kalau kita ambil tadi rumusnya apa? Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Tadi saya bilang antara X2 dengan X1-nya, kalau ini sebenarnya matematika abad 18 nih ya. Ini adalah matematika abad 18 ya. Kalau matematika abad sekarang pakai looping gitu ya. Pakai coding, pakai script gitu ya. Nah, tapi tetap aja basic dari matematika abad 18 kita pelajarin, kemudian kita kasih steroid gitu lah ya, kita kasih looping, kita kasih codingan gitu. Perhatikan di sini, kalau saya ambil X2 maka ada pasangannya enggak? Ada. Mana pasangannya Pak? Ini gitu ya. Kalau saya ambil X sama dengan 4 seperti ini, ada pasangannya enggak? Ada. Anggapnya ini 4 ya. Nah, perhatikan di sini,
Antara X2 dan X4 ada slope-nya enggak? Ada, ya. Maka kalau kita cari slope-nya gimana? Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dengan X1. Y2 ada nilainya? Ada, tinggal masukin. Kalau Y1-nya berapa tadi? Y1-nya berapa, Bu? 4 ya. Oke. Ini nih. Nih. Kalau X-nya 2, formulanya berapa? X kuadrat. Berarti Y-nya berapa? 4. Kalau di sini berapa? 16 ya. Berarti slope-nya berapa? Y2-nya berapa? 16 ya. 16 dikurang 4 dibagi dengan 4 dikurang 2. Berarti berapa? 16 kurang 4, 12 dibagi 4 kurang 2 berapa? 2. Berarti berapa? 6. Slope-nya adalah 6. Kemiringannya adalah 6. Perhatikan di sini. Kemiringannya tuh mana? Kemiringan adalah antara titik ini dengan titik yang di sini. Kok nggak mau? Ini ya. Jadi titik yang di sini sama titik di sini, kalau kita hubungan maka itu yang dikatakan sebagai kemiringan. Nah, tapi di gradient descent ini X1 sama X2-nya itu adalah sangat dekat. Contohnya gimana, Pak? Misalnya kalau saya ambil banyak ya. Oke. Belum jam 8 kan? Kalau saya ambil X2-nya sama dengan 2, kemudian X1 aja ya. Saya ambil X1-nya sama dengan 2, saya ambil X2-nya sama dengan 2,0001. Ada Y2-nya enggak? Ada. Oke, tadi fungsinya apa? Fungsinya adalah X kuadrat. Maka nilai Y2-nya berapa? 4. Ya, 2 pangkat 2 ya. Maka di sini ini Y1, Pak. Iya, ini Y1. Kok nggak ada yang komentar sih? Y1-nya berapa? 4. Sini Y2-nya berapa? 4,0001. Nolnya ada berapa dia? Ya, banyak ya. Tadi nolnya ada berapa saya? Jadi Bapak nulisnya berapa tadi? Saya juga lupa ya. 3. 1, 2, 3, 1 pangkat 2. Mana pangkat 2? Ini aja lah. Ya, berarti nilainya berapa? Ini error nih ya. 4004. Nah, kayak gitu aja nggak bisa, Pak. Berapa? 40004. 04. Ya. Berarti slope-nya berapa? Ya, slope-nya tinggal Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Itu ya. Berarti nilainya berapa? 4,004 dikurang 4 dibagi dengan 2,001 dikurang 2. Berarti berapa? 0,0004 dibagi dengan 0,002. Berarti berapa? 4. Ya. 2 nih. Berapa hasilnya? Itu berapa sih? 4 bagi 2 berapa? 2. 2. 0. Ya, hah? Kok 002 ya? 0001 kali, Pak. Salah saya ya. Yang bawahnya. Ada ngadu. Iya. Banyak amat. Iya, ini harus sejam lagi nih. Ini berapa? 1. Berarti 1, berapa? 4. 4. Ya. Betul ya? Oh. Oke. Ya. Gini. Ini 10 menit lagi lah. Betul lah. Gini. Sebenarnya ada satu yang belum kita pelajarin, yaitu namanya adalah hubungan antara kita mulai dari error tadi ya. Tadi error rumusnya gimana? Y head dikurang dengan Y. Oke. Sekarang saya kembangkan ini menjadi yang namanya adalah cost function. Cost function ini rumusnya adalah, perhatikan ya. Cost function rumusnya adalah 1/2M sigma dari I sama dengan 1 sampai M Y theta dikurang Y kuadrat. Kalau misalnya perubahan sederhananya gimana, Pak? Perubahan sederhananya adalah ini nilainya
nilai ini bisa negatif ya, maka nanti kita ubahnya menjadi y hat dikurang dengan y kemudian kuadrat. Jadi nanti selisihnya kita kuadratkan supaya nilai negatifnya hilang semua. Gitu ya. Nah, berarti ini nanti akan menjadi fungsi kuadrat sebenarnya. Ya. Nanti tadi saya punya data berapa tadi saya punya data? Saya punya data 4 ya. 1 2 3 4. Di sini ada nilai apa? X1, di sini ada nilai apa? X2, di sini ada nilai apa? Y. Perhatikan, kalau Y hat kan agak panjang ya. Nah, berarti kita akan mencari nilai error untuk setiap data. Datanya ada berapa di sini? Ada 4. Apa tadi rumus cost functionnya? Rumus cost function itu tadi apa? 1/2M 2M. sigma M ini banyaknya data ya. M banyaknya data. Oke. I sama dengan 1 sampai M. Apa saya bilang tadi? Y hat dikurang dengan Y kuadrat. Nah, nanti di sini sebenarnya ada YI-nya ya. Di sini ada YI. Di sini ada YI-nya. I-nya biasanya di atas ya. YI di sini sama YI di sini. I-nya itu adalah data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat gitu ya. Nah, cost function ini adalah cara untuk menghitung error untuk setiap data. Tambah pusing kan? Ya. Ini udah jam berapa di sini? Jam berapa? Oke, gradient desainnya belum beres ya. Ya sudah. Ya sudah. Ini minggu keberapa sekarang? 7 ya. Ya, saya mau sampai pada back propagation. Tapi sebelum masuk back propagation, Anda harus paham gradient desainnya. Ya, jadi tadi ya di awal sudah kita akan sampaikan. Kalau back propagation udah selesai, sebenarnya tugas saya menjelaskan JC udah selesai. Ya, tapi back propagation, jadi nanti bentuk kompleksnya seperti apa Pak? Bentuk kompleksnya. Ingat UTS ya? UTS masih ingat nggak? Bikin video. Oke, berapa ininya arsitekturnya? Misalnya saya ambil 2 4 4 misalnya ya, 2 4 4 1. Oke. Berarti inputnya berapa? X1, X2. Oke. Di sini ada berapa? Ada 4, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Saya tanya, berarti di sini parameternya ada berapa? Weight-nya ada berapa di sini? 4 dari mana? 2 dari mana? Oke. X1 masuk sini kan? X2 masuk sini. Apa yang belum masuk? Biasnya. Di sini ada bias. Berarti di sini nanti ada W11, di sini ada W21, di sini ada B1. Ini kita bilang 1 2 3 4. Berarti di sini yang kita update ada berapa weight, ada berapa bias? Ada yang bisa menjawab? Oke. Oke. Berapa, Bu? Betul, 2 kali 4 ini adalah parameternya ditambah dengan 4 bias. Jadi ada berapa? 2 kali 4 berapa? Ada 12 parameter. Nah, di sini ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti di sini ada berapa weight-nya, ada berapa bias-nya? Ada 4 kali 4 ditambah dengan 4. Berarti berapa? Ini kan masuk nih. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Tapi nanti jangan lupa ini juga masuk ke sini ya. Ini masuk lagi ke sini. Ya. Jadi kalau model kompleksnya itu bisa berjuta-juta parameter yang kita update. Yang contoh sederhananya berapa doang? Ada 2 weight, ada 1 bias. Makanya jangan heran kalau ada satu train yang membutuhkan waktu sampai 2 minggu menggunakan hardware yang sudah up gitu. Yang saya jelaskan itu baru basicnya banget. Ya, kalau kita lanjutkan lagi di sini berarti ada berapa, Bu? Di sini ada 1. Berarti ada berapa di sini? Ada 4 kali 1 ditambah dengan 1 ya. Berarti ada berapa? Ada 5. Nah, ini berarti berapa yang kita update? 12 ditambah dengan 20 ya. 20 ditambah dengan 5. Nah, nanti kita akan mengupdate weight-nya dengan rumus yang tadi kita jelaskan dan belum selesai ya.
belum selesai. Kayaknya udah nggak cukup waktunya. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan. Tapi yang tadi masalah apa tadi namanya? Sigmoid paham ya? Udah bolak-balik kan tadi, kalau nggak nonton aja lagi. Ya. Jadi nanti ini adalah rumus untuk mengapa merubah, mengupdate, mengadjust nilai weight-nya. Rumusnya ini adalah derivatifnya nih. Ini adalah apa namanya derivatifnya. Nanti kita bahas minggu depan lagi ya. Ini learning rate-nya nanti kita bahas lagi. Nah, jadi tugasnya apa tugasnya? Tugasnya apa ya? Ada tugas apa enggak? Ya, ini sebenarnya contekan saya. Ya sudah, ini minggu keberapa sekarang? 7. Minggu ke-7 itu ya harusnya masih apa pemanasan dulu lah ya. Minggu ini belum ada tugas ya? Alhamdulillah. Mau ada tugas siapa? Mbak Kirana. Masnya oke? Enggak dong. Maksudnya oke itu paham tadi. Iya. Oke, udah ya. Ada pertanyaan enggak? Cukup? Kita ya. Absen online. Yang absen silakan. Saya absen sampai 20.15 ya yang mana. Ini yang hadir silakan yang absen. Yang belum ngumpulin jurnal silakan. Ya. Gradient desainnya baru depan pintu ya. Kita belum masuk gradient design ya. Minggu depan kita masuk gradient design. Nanti gradient desainnya bisa kita turunkan dari beberapa model ya. Nanti ada beberapa variasi lagi. Ya. Apa tadi error Mbak Kirana? Selisih antara ya. Selisih antara keinginan dan realitas ya. Ya. Saya belum ngirim yang ke yang Jadi rumusin aja. jurnalnya juga sekalian di sini Pak ya. Ya, ya. Lengkap kan situ? Ya, jadi ada review sama jurnalnya. Ya. Mas siapa namanya? Namanya Muhammad Hafiz. Office. Ya. Ya. Udah absen semua? Ya, absen yang manual. Ya, terus. Sudah ya? Ya minimal ini gunanya aljabar linear sama kalkulus 1 dan kalkulus 2 ya. Gunanya di sini. Ya. Iya sih benar. Ya, nanti CNN kayaknya juga nggak sempat waktunya ya. Tapi minimal kalau sampai back propagation udah paham, udah inilah udah lumayan ya. Oke, kita akhiri ini saya rekam ya. Yang online silakan absen ya. Ya, oke, saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.